Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam semangat, tetap berbahagia anak-anak. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas matematika peminatan kelas 11 semester pertama. Jadi kelas 11 semester pertama itu bab 1 tentang persamaan trigonometri. Seperti yang sudah saya tuliskan, itu persamaan trigonometri. Jadi ada 3 formula atau rumus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah sin X sama dengan sin alfa. Ketika sin X sama dengan sin alfa, maka X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 atau X2 sama dengan 180 minus alfa tambah K dikali 360. Kalau cos X sama dengan cos alfa, maka X1 nya sama dengan alfa ditambah K dikali 360 atau X2 sama dengan min alfa ditambah K dikali 360. Tan X nya sama dengan tan alfa, maka X1 nya sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat atau X2 sama dengan alfa dikurang K dikali 180 derajat. Dengan catatan K adalah bilangan bulat, berarti bilangan bulat itu yang dimaksud min 1, min 2, min 3, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk lebih jelas perhatikan contoh. Contoh pertama, untuk 0 derajat kurang sama dengan X kurang sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2. Jadi di sini ada nilai X ya. X-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 360 derajat. Jadi untuk belajar di persamaan trigonometri, maka kalian harus mereview materi trigonometri kelas 10 ya. Kelas 10 semester 2 di matematika peminatan juga. Kalian harus hafal sudut istimewa. Sin 30 berapa, sin 60 berapa, dan seterusnya. Oke, kembali ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2 untuk X sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan kurang sama dengan 360 derajat. Solusi. Berarti kita ikuti sifat yang pertama ya, atau formula yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. Sin X sama dengan 1/2. Berarti sin X nya itu sama dengan sin 1/2 itu kan, 1/2 itu kan sama dengan 3 sin 30 derajat ya. Nah, saya tuliskan kembali rumusnya. Ini kan rumusnya. Sin X sama dengan sin alfa, maka X1 nya itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X2 sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan, ini kan alfanya 30 derajat ya. Berarti 30 derajat ditambah K dikali, K-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Kita lihat ya, 30 derajat ini apakah berada pada interval 0 sampai 30? Karena berada pada interval tersebut, maka ini memenuhi. Atau X2 sama dengan ini ya, 180 derajat dikurang alfa, berarti dikurang 30 derajat ditambah K dikali
berarti K-nya kita ganti dengan 0 ya. 0 dikali 360 derajat sama dengan 180 dikurang 30 itu sama dengan 150 derajat ya, ditambah 0 berarti 150 derajat. Nah 150 derajat juga masuk pada interval ini, maka 150 derajat juga memenuhi. Berikutnya untuk K sama dengan 1, berarti X1 sama dengan, tetap kita ambil 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 berarti 360 ya, sama dengan 390 derajat. 390 derajat ini tidak masuk dalam interval 0 derajat sampai 390 derajat, berarti ini tidak memenuhi. Atau X2 sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat dikurang alfa ya, berarti dikurang, langsung saja 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 0 tambah 0 0, 6 tambah 5 11, tulis 1, simpan 1, 1 tambah 3 4 tambah 1 5, berarti 510 derajat. Dan 510 derajat juga tidak memenuhi karena di luar interval. Jadi yang memenuhi atau himpunan penyelesaian sama dengan 30 derajat, 150 derajat. Oke, for the second example, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0 dengan interval X lebih besar sama dengan 0 dan X kurang sama dengan 360 derajat. Kita langsung jawab solution. Jadi pertama kita tulis dulu kembali 2 cos X dikurang akar 3 sama dengan 0. 2 cos X sama dengan akar 3. Maka cos X itu sama dengan akar 3 per 2 ya. Atau cos X sama dengan 1/2 akar 3. Cos X sama dengan 1/2 akar 3 itu sama saja dengan cos 30 derajat. Nah, berarti saya tuliskan kembali rumusnya. Perhatikan formulanya. Cos X sama dengan cos alfa, maka X1 itu sama dengan alfa ditambah K dikali 360 atau X2 sama dengan minus alfa plus K dikali 360. Saya tuliskan kembali di sini. Cos X sama dengan cos alfa, maka X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat atau X2 sama dengan minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Berarti kita ini ya, berarti X1 nya kita untuk X sama dengan 0 dulu. Untuk K sama dengan 0, berarti atas tulis di bawah aja ya. X1 sama dengan alfanya kan 30, berarti 30 derajat ditambah 0 dikali
360 derajat. Sama dengan 30 derajat ditambah 0 sama dengan 30 derajat. Oke. Ini memenuhi ya. Kenapa memenuhi? Karena kan 30 derajat itu berada di interval 0 sampai 360. Atau X2 sama dengan min alfa ya, berarti minus 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan minus 30 derajat ditambah 0 sama dengan minus 30 derajat. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena minus 30 derajat tidak berada di interval 0 sampai 360. Berikutnya untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1 berarti X1 sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 390 derajat. Ini tidak memenuhi karena 390 derajat itu tidak berada di interval 0 sampai 360. Atau X2 sama dengan minus 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan minus 30 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 330 derajat. Ini memenuhi karena kan berada di dalam interval. Coba kita masukkan lagi untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2 ini sudah untuk X1 nya itu sama dengan bisa terlihat ya sebenarnya tidak memenuhi karena kan K sama dengan 1 saja itu 390, apalagi misalnya K sama dengan 2 berarti tidak apa-apa, kita coba ditambah 2 dikali 360 derajat berarti 30 derajat ditambah 720 derajat sama dengan 750 derajat. Ini tidak memenuhi. Atau X2 sama dengan minus 30 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat sama dengan minus 30 derajat ditambah 720 derajat dengan 690 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya HP-nya itu sama dengan 30 derajat, 330 derajat seperti itu. Boleh. Oke, the next example. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari tan X dikurang 45 derajat sama dengan 1/3 akar 3 untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan kurang sama dengan 360 derajat. Solusi. Kita tulis kembali soalnya. Tan X dikurang 45 derajat ini harus ada kurung ya, sama dengan 1/3 akar 3. Tan dalam kurung X dikurang 45 derajat sama dengan 1/3 akar 3 itu sama saja dengan tan 30 derajat. Berarti X-nya adalah X kurang 45 dan alfanya adalah 30 derajat. Untuk rumus tan bisa dilihat di sini ya. Tan X sama dengan tan alfa bisa satu sen kembali. Tan X sama dengan tangen alfa, maka X1 itu sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat atau X2 sama dengan alfa dikurang K dikali 180 derajat. Langsung kita jawab untuk K sama dengan 0. Berarti untuk K sama dengan 0.
Ini ya, X dikurang 45. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan alfanya berapa alfanya? Yaitu 30. Berarti 30 ditambah 0 dikali 180 derajat. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan 30. Ini derajat ditambah 0. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat. Maka X-nya sama dengan 75 derajat. Karena kan min 45 pintar was menjadi positif. Jadi 30 tambah 45 itu 75 derajat. Dan 75 derajat ini memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena berada di dalam interval. Atau X dikurang 45 derajat sama dengan alfa dikurang. Alfanya itu 30 ya. Dikurang 0 dikali 180 derajat. Berarti tetap ya. X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat dikurang 0. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat. X-nya tetap sama ya. Yaitu 75 derajat. Ini memenuhi. Berikutnya untuk K sama dengan 1. Untuk K sama dengan 1, X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat ya. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 180 derajat ditambah 45 derajat. Maka X sama dengan 30 tambah 180 itu 210 tambah 45 berarti 255 derajat. Ini juga memenuhi karena berada dalam interval. Atau X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat dikurang 1 dikali 180 derajat. Sesuai dengan formulanya, alfa dikurang kali-kali 180. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat dikurang 180 derajat. Maka X minus 45 derajat sama dengan min 150 derajat. Maka X-nya sama dengan minus 150 derajat ditambah 45 derajat. X sama dengan min 105 derajat. Ini tidak memenuhi karena min 105 tidak berada di dalam interval 0 sampai 360. Oke, nah sekarang kita akan uji untuk K sama dengan 2. Tetapi yang kita uji cukup ini saja ya. Cukup ini saja kita uji. Nah, kenapa yang untuk X2-nya itu atau yang minusnya itu alfa kurang K kali 180 derajat itu tidak perlu kita uji. Karena untuk K sama dengan 1 aja sudah tidak terbukti di sini. Apalagi kalau dia K sama dengan 2. Nah sekarang untuk K sama dengan 2 berarti ini sama formulanya ya. X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat. Maka X dikurang 45 derajat sama dengan 390 derajat. Ini jelas tidak terbukti ya. Karena X-nya itu adalah 390 tambah 45 berarti 435 derajat. Ini tidak memenuhi juga. Jadi dari tadi kita bisa melihat bahwasanya yang merupakan himpunan penyelesaian atau yang menjadi himpunan penyelesaian adalah 75 derajat, kemudian 255 derajat. 255
derajat seperti itu. Oke. Jadi saya kira seperti itu materinya untuk persamaan trigonometri tentang sinus, kosinus, dan tangan. Untuk tugasnya akan saya tuliskan sebentar dan upload di grup kelas. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.